Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Talazin Aziza, NIM 20011064404 dari kelas 2020B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Tentunya jika kita membicarakan tentang pendidikan sudah asing lagi. Di sini kita akan mempelajari tentang hakikat pendidikan. Di dalam hakikat pendidikan ini, kita akan mempelajari yang pertama, konsep pendidikan, yang kedua, proses pendidikan, yang ketiga, fungsi pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan memiliki beberapa definisi yang dapat ditinjau dari arti kata, menurut para ahli, dan menurut perundang-undangan. Pengertian pendidikan ditinjau dari arti kata. Yang pertama, Bahasa Indonesia. YWS Purwodarminto, Kamus 1976, mengartikan pendidikan sebagai perbuatan, hal, cara mendidik. Yang kedua, Bahasa Jawa. Panggulawanta berarti mengolah, membina kejiwaan dengan mematangkan perasaan, kemauan, dan watak sang anak. Yang ketiga, Bahasa Inggris. Istilah education yang berarti dari bahasa Romawi educare yang berarti pendidikan. Selanjutnya ada definisi pendidikan menurut para ahli atau tokoh pendidikan. Yang pertama, M.J. Langeveld. Pengertian pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Yang kedua, John Dewey, yaitu pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Yang ketiga, ada Ki Hajar Dewantara. Menurut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada konsep pendidikan ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama ada ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1973, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Yang selanjutnya ada proses pendidikan. Pertama, kapan pendidikan dimulai, kapan proses pendidikan berakhir, dan pusat pendidikan sebagai proses pendidikan. Pertama, kapan pendidikan dimulai? M.J. Langeveld berpendapat bahwa pendidikan dimulai sejak anak telah mengenal gezak atau kewajiban dan berakhir setelah anak menjadi dewasa. Secara umum, anak mengenal gezak mulai umur sekitar 3 tahun. Selanjutnya, proses pendidikan dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, kapan proses pendidikan berakhir? Menurut pendapat Langeveld, proses pendidikan berakhir setelah anak mencapai tingkat kedewasaannya. Setelah dewasa, maka anak akan menjalani pendidikan yang dikenal sebagai pendidikan diri sendiri. Selanjutnya, ada pendapat yang mengatakan proses pendidikan berakhir setelah orang meninggal dunia. Seperti menurut agama Islam yang berpendapat bahwa pendidikan berlangsung sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Selanjutnya, ada pusat pendidikan sebagai wadah proses pendidikan. Pusat pendidikan ada yang pertama, lingkungan keluarga. Merupakan pendidikan informal yang pertama dan utama yang didapatkan oleh seorang anak. Kedua, ada lingkungan sekolah. Merupakan lembaga pendidikan formal yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, terencana berdasarkan kurikulum tertentu. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Merupakan lembaga pendidikan terbesar sekaligus ruang kelas terluas tanpa sekat bagi proses pendidikan. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan.
Fungsi pendidikan yaitu pertama, pendidikan sebagai penegak nilai, pendidikan sebagai sarana pengembangan masyarakat, dan yang ketiga, pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi manusia. Sekian penyampaian materi dari saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Happy watching.